Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang mana kita masih bisa berkumpul walaupun dengan media Zoom ini ya, untuk menghadiri pelajaran fikih gitu ya. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang fikih gitu ya. Bab menyembelih dan kurban. Karena bentar lagi kita akan menyambut bulan suci Idul Adha, gitu kan ya. Oke, sebelum kita ke materi, saya absen dulu. Nadia, hadir? Iya. Oke, Hadir, Fikri? Pak. Oke, Fikri, halo? Oke, Hasna, halo? Hadir? Hadir, Pak. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, pada materi pada pagi hari ini yaitu tentang pendidikan fikih kelas 9. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu murid atau teman-teman bisa mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang sesuai dengan buku ajar, kemudian mampu menerapkan tata cara menyembelih binatang sesuai dengan buku ajar, kemudian mengetahui sedikit apa itu yang dimaksud dengan kurban, hukumnya, dan dalilnya. Dan siswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat binatang kurban. Itu. Pada pagi hari kita akan belajar tersebut, gitu ya. Dan di sini ada sedikit gambar. Ya, coba Nadia, apa yang kamu pikirkan dari gambar nomor 1? Gambar sapi, Pak. Gambar Ya, hewan-hewan ternak oke, tepat sekali ya. Coba Hasna, halo. yang berarti. Ya, Pak. Gambar nomor 2 apa Hasna? Kayak ngecek gitu ya, Pak? Ya, ya ngecek apa? Ngecek kesehatan sapi. Oke, ya benar. Ya itu termasuk ya. Oke, coba Fikri, halo Fikri. Iya, Pak. Nomor 3, Pik, apa itu, Pik? Daging kurban, Pak. Dia apa yang daging kurbannya? Apa, Apa, Pik? Bisa diulangi? Pak? Pembagian daging kurban. Oke, ya. Coba siapa yang mau yang nomor 4 nih, apa nih maksud gambarnya nih? Akikah. Oke, benar sekali ya, akikah ya. Pada bab ini ya, sebenarnya kita akan belajar ada 3 jenis, yaitu penyembelihan, yang kedua itu kurban, dan yang ketiga itu adalah akikah gitu. Tapi khusus untuk pada pagi hari ini kita akan sedikit menelisik dan mempelajari dua dulu, yaitu penyembelihan dan kurban. Seperti itu. Ini sudah jelas ya, ini gambar persatu, ini ternak-ternak atau hewan-hewan yang biasanya dikurbankan, khususnya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin ada unta, mungkin ya ada unta, ada
domba. Di sini adanya kambing nih, kambing 2 sama sapi. Ini pengecekan kesehatan sebelum sebelum dikorbankan gitu ya. Jelas tadi ya. Yang ini juga tadi pembagian hewan kurban, pembagian dagingnya. Yang keempat nih akikah gitu. Lanjut ya. Lanjut kita akan menelisik yaitu apa itu menyembelih gitu ya. Sebenarnya apa itu penyembelihan gitu sih. Tapi ini saya tulisnya itu. Apa itu menyembelih? Menyembelih itu dalam bahasa Arab disebut azakah gitu ya, yang berarti baik atau suci. Sedangkan dalam pengertian secara istilah itu adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat gitu ya. Itu intinya menyembelih hewan dan apa ya? Dan teknik menyembelih ini adalah cara yang paling baik ya dan tidak menyakiti, insya Allah tidak menyakiti si hewan tersebut karena caranya yang cepat gitu ya. Dan nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang menyembelih dan beberapa teknik-tekniknya gitu ya. Kemudian di sini ada ketentuan dalam menyembelih hewan gitu ya. Di sini ada rukun, ada syarat penyembelihan, kemudian ada alat untuk menyembelih gitu ya. Rukun menyembelih itu ada 4 ya. Pertama orang yang menyembelih gitu ya. Kemudian hewan yang mau disembelih, kemudian ada niat dalam menyembelih, kemudian alat untuk menyembelih gitu ya. Orang di sini ada ke kriterianya gitu ya. Dan hewan di sini juga ada kriterianya. Kemudian niat ini ada yang niatnya itu melafadzkan bacaan Allah Subhanahu wa taala atau melafadzkan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alat yang dia ada kriterianya. Orang yang menyembelih itu yaitu pertama muslim atau ahli kitab. Di sini muslim di sini pasti ya kita sebagai umat Islam gitu. Atau ahli kitab. Ini ahli kitab dari kemarin saya membaca buku, ternyata ahli kitab di sini adalah semua orang yang ahli kitab. Contoh dari ahli kitab nih ya berbeda agama. Contoh agama Kristen itu kan ada ahli kitabnya. Itu mereka kalau menyembelih itu dagingnya masih halal untuk kita makan gitu ya. Ini sudah keputusan jumhur ulama gitu ya, tidak diperbolehkan intinya gitu. Kemudian orang yang menyembelih selain muslim atau ahli kitab yaitu juga harus berakal sehat gitu ya. Harus dalam posisi waras gitu ya, tanpa sakit atau tanpa ada penyakit gila gitu ya. Kemudian yang terakhir bagi orang yang menyembelih syaratnya yaitu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah bisa membedakan baik dan buruk. Seperti itu. Kemudian lanjut, hewan yang disembelih gitu ya. Hewan disembelih itu pertama binatang yang masih hidup. Itu yang pasti ya. Binatangnya harus hidup dan kalau sudah mati itu sudah masuk menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Kemudian binatang yang halal secara zat maupun cara memperolehnya. Jadi binatang yang halal di sini itu binatang jenisnya yang halal, kemudian dan cara mendapatkan hewan tersebut. Jadi seperti semisal sapi kan halal secara zat gitu ya. Tapi sapi ini hasil curian, nah itu tidak dibolehkan gitu ya. Sudah paham ya? Kemudian lanjut yaitu niat menyembelih. Niat menyembelih ini intinya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kalau teknik berkurban nanti ada penyebutan si ahli, si yang berkurban dan lain sebagainya, itu ada tekniknya sendiri. Tapi intinya dalam menyembelih hewan itu harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu walaupun dengan teknik menyembelih atau memotong leher itu tapi tanpa menyebut nama Allah dan bukan orang yang menyembelih itu bukan seorang ahli kitab gitu ya.
sama aja masih termasuk daging yang haram. Seperti itu. Lanjut. Kemudian alat untuk menyembelih gitu ya. Alat untuk menyembelih itu bisa dilihat ya, ada logam, batu atau kaca gitu ya, atau benda-benda yang tajam gitu ya. Terbuat dari logam seperti pisau, pedang, besi, terbuat dari besi, kemudian batu, batu juga harus yang tajam, intinya tuh bendanya tersebut tajam dan kuat gitu ya. Dan ada yang tidak dibolehkan untuk menyembelih hewan, yaitu terbuat dari tulang, kuku dan sejenisnya. Dari menurut ijma ulama. Jadi ada beberapa alat yang tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan, yaitu terbuat dari kuku, tulang dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Di sini itu ada teknik cara menyembelih hewan ya. Dan ini ada link, 2 link di sini itu menuju ke YouTube. Intinya tuh dari dua video tersebut itu adalah untuk menyembelih hewan kurban itu harus memutus saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman. Harus terpotong sekaligus ya, tidak boleh dengan cara 2 kali pemotongan atau jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum wal almaru, atau masih sekali potong di sini tuh harus terpotong, yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman. Ini harus terpotong gitu. Tapi jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan tersebut hukumnya haram dimakan. Makanya nih orang yang al-gulju ya, atau seorang penyembelih hewan ini harus apa ya? Harus banyak latihan gitu ya. Maksud latihan di sini tuh harus bisa mencari saluran pernafasan dan saluran makan dan minumnya ini untuk apa? Untuk bisa sekali tebas itu sekali tebas itu langsung terpotong seperti itu. Tapi di sini ada lagi kriteria, jika al-hulqum wal maru atau saluran pernafasan dan saluran makan sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan, walaupun 2 orang nadi pada leher tidak terpotong gitu ya. 2 orang nadi tidak terpotong, tapi saluran makan dan minumnya, saluran pernafasan dan saluran makan dan minum sudah terpotong, itu sudah boleh di apa ya? Sudah termasuk halal gitu ya. Ini barang lihat yang mau menonton. Saya sharingnya. Tapi sedikit ini ya, sedikit menguji adrenalin bagi yang merasa jijik gitu ya. Intinya tadi, hal yang harus terpotong ketika menyembelih kurban itu adalah saluran pernafasan dan saluran makan dan minumnya tuh harus terpotong sekali penebas. Sekali tebas harus terpotong. Intinya itu. Gitu ya. Lanjut. Kemudian kita akan bahas selanjutnya, yaitu apa itu kurban gitu ya. Kurban dalam bahasa Arab itu berasal dari kurban. Koribaya krobu kurbanan, yang berarti dekat. Korib gitu ya. Karena korib maka gitu ya, dekat dengan kamu gitu ya. Maksud dari korib di sini, atau maksud dari kata bahasa Arabnya korib di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Seperti itu, korib, dengan mengerjakan perintahnya gitu ya. Sedangkan dalam mengertikan syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat ketentuan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berasal dari kata qorib, kurban, yang berarti mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat ketentuan yang dilakukan di hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari raya Idul Adha itu juga salah satu bentuk ibadah yang pernah dilakukan atau cikal bakalnya itu dari Nabi kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang insya Allah kalian sudah tahu ya ceritanya, yang mana Nabi Ismail ditumbalkan untuk menjadi kurban ketika itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan si Ismail tersebut dengan domba yang besar. Dan terakhirlah namanya hari Idul Adha atau hari berkurban, seperti itu. Lanjut, dalil dari kurban itu gampang sekali ya, dari surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ada yang bisa membacakan? Nadia mungkin? Gimana, Pak? Bisa bacakan dalilnya ini? Inna Terlihat nggak? a'toina kalaka wal abtar. Oke, ina atau ina. Ya, inna a'toina kal kausar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, gitu ya. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, gitu ya. Fasolli, maka maka dirikanlah salat atas Tuhanmu, li rabbika, atas Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya, syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, syani'aka huwal abtar, dia akan terputus. Seperti itu. Di sini adalah yang digarisbawahi wanhar, inna atau inna kal kausar fasoli, berikanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Gitu. Ini di situ. Kemudian apa hukum berkurban, gitu ya? Ini harus dipahami sekali ya. Ternyata intinya hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad, gitu ya. Sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Kebanyakan para ulama dari fikih mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki berkata jika berkurban hukumnya sunnah muakkad dan tidak diperkenakan atau makruh untuk meninggalkannya untuk seseorang yang sudah memiliki harta berlebih. Jadi orang yang sudah memiliki harta atau memiliki kecukupan dalam kehidupan, kemudian memiliki harta yang berlebih, dianjurkan untuk berkurban, seperti itu. Sementara jika menurut mazhab Hanafi adalah hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Wah, ini Hanafi lebih keras ya. Wajib bagi orang yang mampu. Gitu ya. Ukuran mampu dalam berkurban pada dasarnya sama dengan ukuran kemampuan dalam sedekah, yakni memiliki kelebihan harta atau uang sesuai kebutuhan sandang, pangan, dan papan tercukupi dan kebutuhan penyempurnaan yang lazim untuk seseorang. Gitu ya. Di sini itu ada penekanannya sebenarnya, ada penekanannya bahwasanya bagi siapa yang mampu dan tidak mau berkurban, itu ada hadisnya, tapi saya tidak cantumkan di sini, maka jauhilah rumah itu terus, kalau nggak salah hadisnya itu. Jadi bukan dari kaum Rasulullah SAW. Jadi tegas sekali ya bahwasanya orang yang sudah memiliki kemampuan atau harta lebih tapi belum menginginkan untuk berkurban itu tidak dalam hadisnya itu tidak termasuk kaumnya Rasulullah atau apa gitu. Pokoknya penekannya sangat keras gitu ya. Bagi ya untuk cerminan kita semuanya, bahwa saya barang siapa yang sudah memiliki harta yang berlebih nanti, suatu saat nanti, atau orang tua yang sudah memiliki kecukupan, ya dipersilahkan untuk berkurban gitu ya. Berkurban 1 ekor kambing atau 7 orang kepada sapi, untuk 7 orang untuk sapi, seperti itu. Lanjut, jenis hewan kurban.
Jenis hewan kurban yang digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakan dan diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seperti itu ya. Bahimatul an'am. Diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Kemudian seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk satu orang kurban gitu ya. Kambing atau domba hanya untuk satu orang. Sedangkan untuk seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk 7 orang gitu ya. Dan sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba gitu ya. Ada mungkin di sebagian negara, sebagian Indonesia itu menggunakan daging kerbau untuk berkurban gitu ya. Tapi mungkin ya kalau orangnya berkaya mungkin di Indonesia akan ada sih kayaknya, tapi kurang tahu ya. Kurban unta gitu. Kurban unta. Tapi itu sangat 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 susah ya mengimpor unta dari negara Arab ke sini. Mungkin banyak nih di luar negeri, khususnya di negara Arab, berkurban dengan unta. Seperti itu. Lanjut. Iya, di sini kita ada tugas gitu ya. Nanti satu kelas bisa dibagi ya, ketua kelas Fikri minta tolong nanti bagi setiap kelompok, bagi teman-temannya menjadi 4 kelompok ya. Kemudian cari ini gitu ya. Pertama syariat hewan berkurban, kemudian waktu dan tempat penyembelihan kurban, sunnah dalam menyembelih hewan kurban, tata cara menyembelih hewan kurban, hikmah ibadah kurban. Kemudian dan juga mulai untuk ini ya, untuk personal semuanya mulai mencari atau meriset gitu. Apa itu yang dimaksud dengan akikah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini nanti tugasnya nanti akan saya share lewat grup WhatsApp. Nanti silakan ketua kelas membagi kelompok, kemudian minggu depan nanti dipresentasikan gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Terakhir terima kasih sudah menghadiri Zoom pada pagi hari ini. Di sini ada sedikit motivasi, yaitu kata-kata mutiara bahasa Arab yang berbunyi jarib walahid takun arifan. Gitu ya. Jarib jarobayu jaribu, mencoba, gitu ya. Walahid dan perhatikan, takun arifan, maka kamu akan mengetahui, gitu ya. Kenapa gambarnya ini adalah seorang bayi yang merangkak ya? Karena dulu kalau kita tidak mencoba dan tidak memperhatikan orang-orang yang dewasa, tidak mencoba untuk berjalan gitu ya, tidak berani untuk mencoba untuk berjalan dan tidak memperhatikan orang-orang berjalan waktu kita kecil dulu, mungkin kita akan tidak bisa berjalan seperti sekarang gitu ya. Maka prinsipnya setiap apa yang kalian inginkan dan setiap apa yang kalian dambakan, maka cobalah untuk mencoba dan memperhatikan. Pasti kamu akan tahu. Dan saya pernah mendengar satu quotes yang lumayan bagus ya. Jadi lebih baik mencoba daripada tidak. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Lebih baik mencoba walaupun gagal, itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba. Karena apa? Karena mencoba kemudian gagal itu kita tahu kesalahan dan tahu kemana letak hal yang tidak boleh dilakukan atau titik kesalahan setelah kita mencoba, daripada kita tidak pernah mencoba dan tidak pernah tahu kesalahan kita di mana. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa pelajaran atau jangan lupa
tugas yang saya berikan tadi dikerjakan seperti itu. Kita dipresentasikan di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya masih banyak deh waktunya. Terima kasih ya teman-teman.